Shalom saudara-saudara. Di dalam seri kunci-kunci pemahaman kitab Wahyu, hari ini kita melihat kunci ke-6, memahami Hari Raya Israel dalam kitab Wahyu. Di dalam satu pelajaran sebelumnya, kita sudah melihat garis besar kitab Wahyu. Ini penting sekali untuk mengerti urutan-urutan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan nanti kita akan melihat di mana Hari Raya Pondok Daun masuk ke dalam sejarah ini. Ada pemisahan di antara Wahyu 1 ayat pasal 1 sampai 3 dan pasal 4 sampai 22. Ini pemisah di antara masa lampau dan masa depan. Nah, kita akan lanjut dan melihat tentang 3 hari raya Israel. Ada bulan pertama di mana mereka keluar dari Mesir, ini Paskah, menyatakan keselamatan. Bulan ketiga di Bukit Sinai, mereka mengalami Pentakosta pertama di dalam sejarah untuk diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Bulan ke-7 seharusnya mereka masuk ke dalam Kanaan. Ini adalah masa raya Pondok Daun, penggenapan dan penyempurnaan umat Tuhan. Di dalam perjanjian baru kita melihat hal-hal ini digenapi. Di dalam Paskah dan keselamatan di dalam 4 Injil. Pentakosta diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya, itu pada hari Pentakosta dan tercatat di dalam Kisah Para Rasul dan surat-surat rasuli. Baru dalam bulan ke-7 Pondok Daun, penggenapan dan penyempurnaan itu khusus di dalam kitab Wahyu. Jadi kalau kita mau mengerti kitab Wahyu, kita harus mengerti hari raya Israel ini. Karena Paskah digenapi di dalam salib Kristus. Pentakosta di dalam pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan Pondok Daun digenapi di sepanjang kitab Wahyu, di mana umat Tuhan akan mencapai kesempurnaan. Nah, di dalam gambar bulan ke-7, Hari Raya Pondok Daun, kita melihat ya, kalau ditulis SK itu sabat khusus. Ini adalah sabat-sabat tambahan. Dan kita melihat seluruh masa raya Pondok Daun adalah kerangka untuk kitab Wahyu. Mulai dari tanggal 1 bulan yang ke-7, itu adalah peniupan sangkakala. Dan kita lihat dalam Wahyu 1 ayat 10, dimulaikan demikian. Dan Wahyu 2 ayat 10, ada 10 hari. Nah, bunyi sangkakala itu adalah untuk memanggil umat Tuhan datang di hari pendamaian, hari kesempurnaan. Jadi 10 hari pencobaan, iblis akan berjuang supaya jangan kita sampai. Wahyu 2 ayat 10. Dalam Wahyu 8 kita melihat pelayanan imam besar pada Yom Kippur, hari kesempurnaan gereja. Sesudah itu ada 4 hari tuaian yang besar. Nah, ini Wahyu 7 sampai Wahyu 15. Baru kita melihat kita harus menyingkir ke dalam pondok seperti dalam pondok daun-daunan. Ini adalah masa 3,5 tahun zaman Antikristus, di mana orang Kristen suam-suam kuku akan dipenggal kepalanya. Murka Allah dicurahkan, pelayanan 2 saksi, Musa dan Elia, dan para pemenang. Orang Kristen yang menang dan menjadi sempurna akan berlindung di bawah sayap burung nasar. Dan kita lihat dalam Mazmur 91 bagaimana Tuhan akan melindungi umatnya. Wahyu 8 sampai 19 menceritakan masa ini. Baru tanggal 23 ini hari ke-8. Ini adalah hari kedatangan kembali Tuhan Yesus. Wahyu 19 bahkan sampai ke Wahyu 22. Ini kita juga bisa membaca dalam Imamat 16 dan Injil Yohanes pasal 7. Di dalam Wahyu 8, 1 sampai 5, hari pendamaian, kita baca. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7. Nah, ini kesempurnaan. Maka sunyi senyaplah di surga. Kira-kira setengah jam lamanya. Begitu dahsyat hari ini. Surga, stop. Semua berhenti. Harus berdiam. Karena ini adalah hari yang paling penting di dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, datanglah seorang malaikat lain, imam besar. Nah, dia datang untuk melayani dengan pedupaan emas. Hanya imam besar boleh melakukan pelayanan ini. Kalau kita tidak mengerti Pondok Daun di dalam masa raya Israel, tidak mungkin kita akan mengerti apa yang terjadi dalam kitab Wahyu. Juga kita dapat kunci di dalam pelayanan Yesus waktu dia merayakan Pondok Daun.
Dalam Yohanes 7 ayat 2, ketika sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Ayat ke-10, Yesus datang. Dia berangkat dan dia juga pergi ke situ, bukan terang-terangan, tapi diam-diam. Dan di dalam ayat 14, Yesus nampak di bait Allah, di dalam masa raya Pondok Daun-daunan. Wah, ini adalah kunci-kunci untuk kita faham rahasia-rahasia Allah akhir zaman di dalam kitab Wahyu. Belajarlah, fahamilah. Tuhan Yesus berkati.